ونفعنا به والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا لا بدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبين التعلم والتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية شعرا لبعضهم فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh al-musannif pentingnya niat saat mencari ilmu secara khusus, karena amal yang terlihat tampilannya adalah duniawi, urusan dunia, tapi ketika niat-niat baik meliputinya menjadi amal akhirat. Sebaliknya amal akhirat, ibadah, ketaatan, kalau niat-niatnya buruk menjadi amal dunia. Tentu hal ini bukan masalah yang dilarang ya, maksiat. Saya niatnya baik, nggak ada urusannya sudah. Ini hal yang mubah ataupun ibadah yang dibicarakan. Tapi kalau sudah bicara maksiat, walaupun 1000 niat yang baik tidak akan mempengaruhinya, tetap nilainya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa, ini dilarang oleh syariat, tapi kita itu punya niat yang baik, gak bisa. Kalau sudah dilarang oleh syariat, walaupun niatnya 1000 kebaikan, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Kali ini kita diajarkan macam-macamnya niat untuk mempelajari ilmu. Bayambari, semestinya al-muta'allim itu niat saat mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, apa niatnya? Pertama, ridha Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tujuan dari segala macam ibadah kita semestinya. Kita diajarkan dalam doa menuju masjid atau tempat-tempat kebaikan. Di situ ibtigha'a mardhatik, mengharapkan ridha. Dan begitu juga hal-hal yang lain. Karena memang ridha Allah ini, ridhonya Allah itu adalah hal yang paling besar, lebih besar daripada surga. Wa ridwanun minallahi akbar. Bahkan penduduk surga ketika sudah berada dalam kenikmatan yang luar biasa, Allah menawarkan, mau enggak aku berikan hal lain yang lebih nikmat daripada itu?
Sehingga penduduk surga mengatakan, loh, oh ada ta ya Allah, kita ini wis dalam kenikmatan yang luar biasa ada. Wahillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepada kalian ridhoku sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Karena itu dalam mencari ilmu yang pertama cari ridha Allah. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, semuanya menjadi ringan bagi kita. Kemudian yang kedua, niatnya darul akhirah, masuk surga. Tujuannya mencari ilmu, ingin memiliki tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu tempatnya orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah. Kemudian niat izalatul jahli an nafsih, izalatul jahli an nafsih, menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Kullu mauludin la yuladu aliman, innamal ilmu bitta'allum. Setiap yang dilahirkan itu enggak ada dilahirkan dalam keadaan alim. Kalau pengen ilmu ya belajar. Semuanya butuh belajar. Artinya kita ini semuanya terlahir bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Saking bodohnya, pakai baju aja nggak bisa. Gitu. Saking bodohnya, seakan-akan kita mau memiliki segala-galanya. Bayi itu lahir genggam. Ada bayi lahir tangan bukanya ndak ono. Genggam. Kepingin memiliki semuanya, padahal hal itu hal yang mustahil dia bisa miliki. Dari dunia nggak ada yang bisa miliki. Semuanya terlahir dalam kondisi bodoh. Loh ini tapi IQ-nya kalau dilihat itu cerdas. IQ cerdas sama IQ rendah itu tidak mempengaruhi orang alim atau tidak alim. Bedanya itu mudah memahami, susah memahami, mudah menghafal, susah menghafal itu aja. IQ-nya tinggi gak tau digawe ya nganggur ya bongol mari ngono padha ae. IQ-nya rendah tapi selalu biasa. Ya cerdas, lama-lama ya pintar. Gak sedikit itu terjadi. Imam Buaiti itu dalam kelasnya ibaratnya paling lemah dari segi hafalan, dari segi pemahaman, tapi yang meneruskan mazhab Syafi'iyah Imam Buaiti. Begitulah. Jadi saya ini susah menghafalkan. Tetap hafalkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan terus ngelihat yang gampang hafalkan terus kita down. Jangan. Semua itu tergantung biqadril ijtihad walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Justru yang semangat itu akan mengalahkan yang sudah punya bakat. Kalau kita bicara pemain bola, ada pemain bola itu dari kecil sudah punya bakat, cara mainnya enak. Tapi karena cara mainnya enak, sudah bagus, dia meremehkan teman-temannya sehingga malas latihan. Menghancurkan enggak? Lama-lama dia dibuang. Kenapa? Pelatih nggak mau pemain yang nggak disiplin. Dia nggak punya bakat tapi punya semangat latihan yang luar biasa, bisa mengungguli. Bahkan bisa mencetak rekor demi rekor dan yang lain sebagainya. Begitulah orang yang belajar ilmu. Jangan karena kita susah hafal kemudian kita nggak mau menghafalkan. Hafalkan walaupun kalau teman-teman itu bisa menghafalkan 1 lembar, kita setengah lembar. Oh teman-teman itu bisa menghafalkan setengah lembar, kita 1/4. Kalau perlu memang kalau kita mampunya 1 baris hafalkan. Kita akan bisa mengungguli semuanya nanti. Ini menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri. Pertama, niat belajar tujuannya saya pengen ngerti dari yang saya tidak tahu. Oh saya harus sholat,
saya nggak ngerti sholat saya ini sah atau enggak. Bisa saya sholat tapi nggak tahu. Belajar rukunnya sholat, syaratnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga tahu dia, hilang kebodohan daripada dirinya. Oh, sholat saya sah karena saya melakukan ini, saya meninggalkan ini. Wudhu, zakat, puasa, haji, dan semuanya yang kita lakukan, kita nggak tahu kita ini benar atau tidak, pelajari. Apalagi yang mau kita lakukan, sebetulnya mestinya gitu, mau kita lakukan kita belajar dulu. Mau kerja, belajar dulu. Mau nikah, belajar dulu, dan seterusnya. Setelah menghilangkan bodoh dari dirinya sendiri, ketika dia sudah tahu, wa ansail juhal, mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh yang lain. Belajar tujuannya ingin menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Orang lain itu nggak harus, wah, teman-teman yang ada di rumah kita, istri, anak, orang tua, saudara, itu mereka juga juhal yang perlu kita hilangkan kebodohan dari mereka. Bukan berarti bodohnya semuanya hilang terus jadi ulama semua, enggak. Dari yang mereka kerjakan. Kalau mau mencetak mereka menjadi ulama, ya itu lebih afdol. Nah, tapi ya tergantung kapasitas kita masing-masing. Kalau kapasitas kita bisa mengajarkan hanya kewajiban-kewajiban, ya sudah, sampaikan yang wajib-wajib itu tadi. Kemudian niat untuk ihya ad-din wa ibqa al-islam, menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Bukan berarti kalaupun kita bodoh, kita nggak belajar, Islam hancur. Islam itu agama ini akan sirna, enggak. Allah sudah memilih hamba-hambanya yang akan terus menjaga Islam. Bukan karena Allah butuh dengan hambanya, enggak. Justru hambanya yang butuh kepada andil dalam menjaga keutuhan Islam, memperkuat Islam. Kalaupun kita semua tidur, tetap Islam akan jaya. Nggak mungkin hancur, nggak mungkin. Sampai hari kiamat itu sudah nas, nggak bisa dibantahkan sudah. Tinggal kita ikut andil nggak. Seperti gini loh gambarannya. Imam Mahdi akan turun, akan muncul, itu sudah kita yakini. Nabi Isa akan turun, kita yakini. Umat Islam akan memenangkan peperangan, itu pasti. Nanti di akhir zaman itu Islam menang. Itu sudah pasti. Berarti buat apa kita ikut jihad? Ya untuk kita, bukan untuk kemenangan Islam, bukan. Kemenangannya sudah pasti. Kitanya termasuk orang yang ikut andil dalam memenangkan atau tidak. Ibaratnya gini loh, kalau ada klub bola, wis pasti juara terus. Kita masuk itu sih butuh klubnya apa kitanya? Apalagi di situ sudah ada pemain-pemain istimewa semuanya ini. Kita masuk di situ ini, kita yang untung apa klubnya yang untung? Ya kita. Apalagi kita ini masih awam, ya kita yang beruntung bisa masuk di klub seperti itu. Sama, kita ikut dalam andil memperjuangkan Islam itu, yang untung kita bukan Islamnya, karena Islam tetap akan menang. Islam tetap akan jaya. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena Islam itu kekalnya dengan ilmu, bukan dengan membuat ini membuat itu, enggak. Kita ajarkan ilmu, kita sampaikan ilmu, ya situlah Islam akan kekal.
Wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Di antara yang dilakukan dalam agama Islam itu kan kita diperintahkan bertakwa, kita diperintahkan zuhud. Kira-kira bisa nggak orang itu bertakwa, orang itu zuhud kalau tanpa ilmu? Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah. Perintah Allah dilakukan dengan tanpa ilmu. Ya enggak, 99% nggak sah tanpa ilmu. 99% nggak sah. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair oleh Al-Ustadz Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan yang besar akan terjadi dari orang alim yang mutahatik. Apa mutahatik? Kalau mutahatik itu dia melakukan kesalahan, hal yang berlawanan dengan syariat dilakukan di depan umum. Ini dosanya besar. Dosanya besar karena apa? Bisa membuat orang-orang awam ketika melihatnya ngikut. Ngikut. Bahaya. Yang lebih besar daripada itu, jahilun mutanassikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih besar daripada kerusakannya orang alim tadi, orang bodoh tapi mutanasik, berpenampilan ahli ibadah. Wah. Kalau alim ilmunya ada, tapi ditiru karena dia dianggap alim, dia berbuat salah, melanggar syariat, ibaratnya ulama riba. Ya, orang awam juga akan ikut riba. Tapi dia punya dalil masihan. Dia punya apa? Hilah-hilahnya itu ada. Sedangkan kalau jahil, orang bodoh muta'abbid, terlihatnya ahli ibadah, soleh, apa gak tambah diikuti? Kira-kira ini logika ini. Orang alim sama sing terlihat khusyuk, lek ngomong kira-kira dirungokno sing alim apa sing ketok terlihat khusyuk? Hah? Sing ketok khusyuk iki tambah, sing ketok sakti-sakti itu tambah diminati orang. Lah kebanyakan mereka ini nggak ngerti apa-apa. Ahli masjid, iya, masya Allah sudah luar biasa. Tapi mestinya kalau sudah seperti itu, jaga diri, jangan banyak ngomong, jangan terus sok ngerti ilmu. Nah, ini bahaya. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh orang seperti ini, itu bisa terjadi kerusakannya pada akidah dan amal. Kalau tadi hanya amal toh, akidahnya enggak. Kalau kerusakan yang ditimbulkan oleh para ulama itu paling dalam beramal saja, itikad tetap. Tapi kalau orang bodoh ini bisa merusak akidah-akidahnya. Wah, digambarkan. Kita itu sih penting ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Gak perlu kon belajar-belajar, gak perlu. Sing penting kon nang masjid, sholat, zikir. Mari ngono, setelah berjalan lama khoyali metu kabeh kok. Cerita-cerita sing gak masuk akal akan keluar semuanya itu nanti. Itu muncul karena apa? Gak duwe sing disampaikan maning pisan. Yang akan disampaikan lagi sudah nggak ada, jadi akan mengarang-arang hal-hal baru yang aneh-aneh, bahkan bisa menjerumuskan kita dalam kerusakan akidah. Karena itu beliau mengatakan huma fitnatun lil alamin azimah. Alim mutahatik, alim yang melanggar syariat secara terang-terangan, dan orang bodoh yang
menampakkan dia adalah ahli ibadah, ini adalah fitnah yang besar untuk alam. Hati-hati. Bukan kita untuk nuduh orang lain ya, kita jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi orang yang alim tapi tidak melanggar syariah. Atau kalaupun kita orang bodoh, ya wes bodoh yang mencari ilmu aja. Jangan alim tapi muta'abid, jahil muta'abid. Kalau bodoh belajar, bukan bodoh terus enggak, aku gak mau belajar, aku tak ibadah itu ya apa sih? Belajar. Liman bihi ma fi dinihi atamassaku, menjadi fitnah yang besar bagi orang yang mengikuti mereka berdua. Dan itu hati-hati ya. Ketika kita menjadi orang yang alim, ya amalkan sesuai ilmu yang kita pahami tadi itu, yang kita dapatkan dengan sanad yang baik itu. Tapi ketika kita menjadi orang yang bodoh, jangan mengandalkan ibadah kita yang wajib tok cukup. Sisanya waktu yang kita miliki ini untuk ilmu, untuk belajar. Setelah ilmu kita dapatkan, perbanyak ibadah, apa-apa. Yang akan kita lakukan ini dasari dengan ilmu. Landasi yang kita lakukan semua itu dengan ilmu. Orang kalau nggak dilandasi dengan ilmu, nggak akan dinilai ibadahnya. Korban kati ilmu, wis moro dikona masjid, dititipno masjid. Itu kata di korban kan taukil. Yang penting kan niatnya. Ya kon niat tok gak usah korban, padha ae. Yang penting kan kita ngeluarkan. Ya sedekah gak ngenteni Idul Adha bendina tok no, aja ngenteni Idul Adha lek kate sedekah. Kamu kan niatnya korban, beda. Nggak sama. Niatnya korban tapi caranya nggak sesuai dengan caranya korban, ya nggak sah. Nggak sesuai. Begitu juga hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita alim yang mengamalkan ilmu, orang jahil yang mau menuntut ilmu, yang selalu mengejar ilmu sehingga hilang kebodohan dari kita, dari keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dan Allah angkat derajat kita bersama para anbiya, para salihin, wal ulama al amilin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.